Oke, ketemu lagi di Belajar Online di SKS. Semua kita share. Oke, teman-teman. Kenapa balik lagi? Karena pembahasan yang episode kemarin masih kentang buat saya. Maka lanjutin lagi. Mungkin mumpung Mas Iwan masih di sini nih, Mas Irwan masih di sini, tanya terus. Oke, gini Mas Iwan. Jadi setelah kita bahas di episode sebelumnya tuh kita ngomongin paradigma sama kuali. Oke. Sebenarnya sih ada pertanyaan lagi nih yang mendasar banget di teman-teman yang mau bikin penelitian, mau skripsi, tesis ataupun yang lainnya. Sebenarnya nentuin Bikin jurnal yang gitu ya aja. jurnal juga ya. Yang pertama tuh kita nentuin judul dulu apa tema dulu sih? Judul dulu atau masalah dulu sih yang paling penting dalam sebuah penelitian? Oke. Duluan mana gitu ya? Nah, Duluan niat. ya itu satu gitu. Niat sama modal, Bro. Biar kata cuman bikin daftar pustaka Ya, modal, Bro. ya modal ya. Kayak gini ya. Oke, baik. Duluan judul kita tentukan Atau masalah. atau permasalahan yang kita tentukan Betul. terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi gini, kita jangan terprovokasi oleh regulasi. Mungkin kalau di kampus kadang-kadang suka diminta tuh Setor dulu judul deh. setor dulu judul. Oke, fine, nggak masalah. Boleh. Tapi gini, kita pastikan insya Allah juga pihak kampus juga ngerti dan paham bahwa kalau kita fenomenanya itu fenomena penelitian sosial itu ternyata menggunakan metodenya kuali, kemungkinan judul itu kan seperti saya katakan sebelumnya ya, bahwa dia desain penelitiannya itu dinamis, kemungkinan bisa akan berubah. Iya. Nah, jadi gini, kalau kita bicara masalah konteks Masalah atau dalam koridor akademis, yang benar itu adalah kita berupaya untuk cari lo dulu fenomenanya apa yang membuat kita tertarik untuk melakukan penelitian, betul. dan jangan dipaksa. Kalau umpamanya ada satu bidang yang kita emang nggak ngerti, tapi kita mau gaya-gayaan mau meneliti masalah itu, lebih baik jangan. Kenapa? Karena nanti penelitian itu akan nyaman apabila permasalahan yang kita ambil itu kita tune in dan hobi dan seneng. Kalau contoh, sampean suka masalah fotografi, ya contoh nih, ya silakan penelitian yang identik atau di circle itu aja. Di circle itu aja istilahnya. Jangan ngomongin politik. Nah, ini nggak nyambung, ribet nanti soalnya kita mau terpaksa untuk memforsir pikirannya untuk cari tahu tentang politik, itu merupakan waktu. Betul. Tapi kalau emang dasarnya suka politik, mau meneliti tentang media massa yang kaitan dengan politik, monggo aja, karena dia akan tune in dengan cepat. Satu Jadi pemikiran lah. fenomena dulu. Setelah fenomena dipahamin seperti apa, lalu kita baru tuh ngomongin rumusan masalah. Rumusan masalah itu dimulai dengan kalimat tanya. Pasti tanya dulu. Bagaimana? Apakah? Iya, bagaimana hubungan kalau kuanti ya? Selalu Selalu dimulai dengan kalimat tanya. Setelah kita paham kalimat tanya, langkah selanjutnya adalah berupaya untuk mencari tujuan penelitian. Tujuannya apa? Nah, simpelnya gini. Tujuan penelitian itu adalah kalimat positifnya dari kalimat tanya. Jadi harus Contoh. Bagaimana hubungan antara tayangan dengan tingkat agresivitas seseorang? Oh iya. Itu rumusan masalah. Nah, tujuan penelitian tinggal kalimat positif aja, buang kalimat bagaimana tadi. Jadi tujuan penelitian adalah berupaya untuk memahami atau mengetahui hubungan antara tayangan dengan tingkat agresivitas. Udah. Kalimat positif tuh langsung. Iya, langsung aja. Nah, dari situ nanti udah ada terus gambar yang namanya judul. Baik kuali ataupun kuanti sama-sama seperti itu kurang lebih. Tapi memang kalau kuanti itu kalau kuali itu dalam perkembangannya suka
suka Gitu kan? di luar dari di luar dari yang kita duga, atau dalam arti sini fleksibel, sehingga judul itu yang penting kita kasih dulu deh ke pihak kampus kalau emang minta, tapi untuk ancer-ancer, sebagai ancer-ancer aja, tapi bukan berarti ancer-ancer itu kita validkan, kita jadikan patokan, wah bisa sendiri. Iya itu. Iya. Jadi Jadi pahamin bahwa fenomena dulu, bikin rumusan masalah, nanti itu istilahnya judul comes later deh. Tapi kalau disuruh untuk nyetor judul, ya silakan Anda store aja sebagai judul, sebagai ancer-ancer. Sebagai guide aja, itu juga berubah di tengah jalan berubah. Tapi jangan berarti judul yang jadi ancer-ancer itu jadiin patokan, jangan. Ntar malah bingung sendiri kita. Betul. Karena akan ada semacam, mungkin kalau di kuanti itu ada variabel-variabel yang nggak keduga, ya. Betul, kalau di kuali, ada yang error. Iya, kalau di kuali itu mungkin ada sebuah fenomena-fenomena yang sebelumnya nggak bisa kita prediksi, tapi ternyata dia muncul dalam jawaban informan atau koninforman. Nah ini bisa menjadi pengaruh terhadap judul. Berarti gini Mas, jadi kita setelah latar belakang kita bikin fenomena dulu, fenomena ya, latar belakang tadi, tujuan penelitian, baru kita dari situ bisa nemuin judul. Tujuan penelitian baru nanti kita akan dapetin judul. Biasanya nemuin judul di situ. Kalimat positifnya itu tinggal kita diutak-atik aja di situ. Anda yang bikin tugasnya itu pada bikin judul salah, Anda sesat Anda. Iya betul. Dan sebagai gambaran ada beberapa contoh-contoh judul penelitian. Penelitian yang pernah saya buat, yang saya juga ada catatan di sini ngebet. Biar ada beberapa judul ya. Contoh judul penelitian biasanya diminta yang mengandung novelty atau kekinian ya. Kekinian. Mungkin nih ketika judul ini dibuat pada saat itu sedang kekinian, tapi mungkin sekarang udah nggak lagi nih. Itu bukan Mas? Yang itu yang Instagram itu ya? Bukan. Nih kuanti ya, tapi di eranya, di eranya di tahun 2011 ya. Hubungan pemberitaan tertangkapnya Antazari Azhar di media massa dengan citra lembaga KPK. Nah itu pada di eranya itu sangat wadaw itu sangat novelty banget. Nah itu contoh ya. Nah itu untuk yang kuanti. Kalau untuk yang kuali ini ada beberapa judul seperti halnya itu banyak banget kemarin yang di Instagram itu, aktivitas santap dan minum generasi Z pada media sosial Instagram. Bisa teliti Mas ya? Tuh di media sosial tuh kuali ya. Terus ini ada lagi nih, entah feminisme, film Wonder Woman, dominasi wanita dalam dunia patriarki. Nah waktu itu di bioskop lagi rame puter film Wonder Woman. Terus macam-macam deh, Nur Hadi. Oh iya. Itu yang paling wadaw itu Nur Hadi itu. Nih dulu lagi zaman-zamannya Pilpres tuh rame banget di medsos, khususnya di Twitter. Pasangan calon Nur Hadi Aldo itu sebetulnya pasangan fiktif. Iya, pasangan fiktif. Saya berupaya untuk meneliti itu dan itu ternyata sempat viral juga. Jadi beliau sempat viral di media massa. Iya, viral juga di medsos. Iya. Twitter waktu itu. Khususnya di circle-nya si Nur Hadi itu. Iya. Saya bikin penelitian kritik dalam humor meme Nur Hadi Aldo era demokrasi digital. Itu kuali itu. Nah, kenapa saya ngambil dulu seperti itu buat gambaran aja. Ketika itu saya tertarik. Nah, ingat kan omongan yang saya awal, saya tertarik dengan dunia media sosial, dengan politik. Ya, saya tertarik banget. Nah, ketika saya tertarik, saya melihat ada sebuah fenomena pasangan jadi-jadian, pasangan fiktif. Iya, itu dimunculin banget di Twitter. Kebetulan saya main Twitter terus, aktif di Twitter. Ini muncul terus. Ini ada apa ini? Di tengah pasangan A dan pasangan B, ternyata warganet munculin satu lagi pasangan yang fiktif dan ternyata banyak dapat respon. Ada apa di sini? Nah, ini akhirnya saya berupaya untuk meneliti. Ya, meneliti karena saya tertarik di politik dan tertarik juga di media sosial. Jadi tune in. Gak ada 4 bulan kita udah jadi bikin. Karena cepat ya itunya. Iya. Karena juga banyak bahannya. Di sisi lain karena saya tune in. Nah, kalau teman-teman di sini suka otomotif, ya silakan meneliti masalah otomotif apa yang lagi tune in sekarang, apa yang lagi spiral. Nah, jadi aspek novelty gitu. Jadi
Sebenarnya sih kalau mau neliti penelitian itu lebih enak tuh yang ada di circle kalian aja sih sebenarnya. Iya di circle kalian, betul di circle teman-teman aja, sehingga teman-teman bisa ngedapetin sesuatu yang bahannya gampang. Betul, gampang. Udah gitu tune in terhadap permasalahan, nggak banyak kendala sana sini. Tapi yang penting lagi memenuhi aspek dan kriteria untuk diteliti. Itu aja. Kadang kalau ada yang maksain mas biasanya gini mas. Oh kok bisa? Bab 1 lolos, bab 2 lolos, 3 nggak masalah, pas 4 lo pusing tuh biasanya tuh. Makanya saya bilang kalau pada asal-asalan judulnya gitu tuh. Ingat di penjelasan saya yang sebelumnya, di episode yang sebelumnya saya mengatakan bahwa bab 1 itu adalah kunci. Benerin dulu bab 1-nya, baru bisa naik ke bab selanjutnya. Kalau bab 1-nya mungkin kita coba untuk ngasal dan kebetulan nih maaf ya, sorry to say, ada pembimbing yang udah ngolosin aja, baru di bab 2 ketiga nyadar itu hampir ngomong. Biasanya pada itu bongkar semua. Apalagi pada sidang dianya, Anda nggak mendengarkan saya waktu itu lah, udah. Iya. Nah itu. Itu. Bahaya tuh, makanya latar belakang kalian harus jelas. Kalau nggak jelas, buyar belakangnya. Tuh. Oke, gimana? Oke, paham mas. Jadi kita bakal bahas lagi nanti lebih jauh lagi lagi ya. Kita akan lanjut. Yang penting itu udah kejawab tuh. Masalah dulu atau judul dulu ternyata udah kejawab tadi. Yap, betul. Dan ingetin bahwa kita ini jangan terjebak dengan aturan atau regulasi dari pihak kampus untuk nyetor dulu. Nggak apa-apa, cetor aja dulu. Tapi nanti itu masih bisa fleksibel kita ubah-ubah. Dan kita jangan terfokus bahwa kita udah nyetor harus kayak tenang. Ngerti kok mereka, pihak kampus juga mengerti. Dan satu lagi, prinsip dasar penelitian adalah peneliti punya wewenang, punya kebebasan untuk melakukan penelitian apa saja yang mau dia teliti. Ingetin itu. Nggak ada yang boleh ngelarang, asalkan dia mempunyai yang namanya, asalkan dia mengerti yang namanya cara-cara meneliti. Dalam koridor penelitian dia ngerti dan tahu bagaimana cara. Berarti dosen-dosen sebenarnya nggak boleh tuh kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh. Jadi jangan mau Anda digituin sama dosen Anda. Jadi Anda punya hak. Dia kebebasan, boleh meneliti apa aja. Tapi mungkin kalau kita bicara masalah aturan akademis, takut khawatir apa ya paling nggak kita bisa nego lah sama dosen. Tapi dalam penelitian tidak ada satupun yang berhak untuk menghalangi kita meneliti apa saja. Silakan selama masih koridornya akademis silakan. Tapi ya komunikasi jangan tiba-tiba komunikasi mau meneliti. Tata boga Anda salah jurusan Anda. Komunikasi tiba-tiba mau meneliti bendungan, tekanan air, ngaco, teknik sipil itu. Teknik kejiwaan ada atau komunikasi alam gaib Anda tidak boleh. Oke, gitu. Gimana? Thank you Mas sudah terjawab semuanya ya. Sip, thank you banget Mas. Oke teman-teman yang mau belajar online lagi silakan atau mau nanya-nanya sama senior saya nih Mas Irwan silakan ya di komen. Jangan lupa di like dan subscribe di bimbingan online atau SKS. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Yuda pamit dan Mas Irwan.